Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah menginjak di tahun yang baru, tahun 2021. Selamat tahun baru semuanya. Tuhan akan terus memberkati kita, menyertai kita. Kita harus percaya kepadanya sebab kuasanya tidak pernah berubah. 2020 sudah kita lewati, saudara, dengan pandemi yang luar biasa. Tetapi bersama dengan Tuhan, ya kita cakap ya menanggulangi segala sesuatu. Dan di tahun baru ini dan di hari-hari yang mendatang di tahun ini, saudara, kita akan terus ya bersuka cita, terus bergembira, terus bersyukur, sebab kita percaya janji Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kita. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama menaikkan pujian sembah kita kepada Tuhan, menaikkan pengakuan iman kita melalui nyanyian yang akan sama-sama kita naikkan, kita persembahkan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kau besar, Kau ada, Kau baik, tak berubah kasih setiamu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah, menaikkan pujian syukur kami hanya bagimu, Tuhan. Terima kasih untuk tahun yang sudah kami lewati, Tuhan. Tahun-tahun umur kehidupan kami. Kami bersyukur pertolongan-Mu tidak pernah datang terlambat dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu ajaib. Kami ada karenamu. Dan kami mau berjanji, Tuhan, untuk terus hidup dalam mengasihi Tuhan, setia kepadamu Tuhan, karena kami tahu apa yang ada pada kami, apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, apa yang kami miliki, semua datang karena berkat Tuhan. Haleluya. Oh, karena cinta, ku
Tuhan, saatnya kami buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkannya. Kami akan mendengar pesan Tuhan untuk melalui hari-hari hidup kami di tahun 2021. Berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ada sebagaimana ada pada saat pagi hari ini oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan yang terus boleh ada dan tinggal di dalam kehidupan kita, saudaraku, di mana hari ini hari yang kedua di tahun 2021, saudara. Bagaimana penyertaan dan kasih setia Tuhan yang luar biasa kalau kita boleh ada menginjak di hari kedua di tahun 2021 ini. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun 2020 bagaimana saudara lewati tidaklah mudah. 365 hari tidaklah mudah untuk kita lewati. Banyak air mata, banyak kesulitan-kesulitan saudaraku, banyak hal-hal yang mungkin secara daging saudara-saudara tidak enak menjalankan hidup ini oleh karena situasi dan kondisi di mana virus corona dan juga pandemi merajalela di mana-mana tempat berada. Bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia mengalami seperti ini, saudaraku. Nah, saya mengajak saudaraku untuk merenungkan firman Tuhan yang akan diambil di dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Demikianlah bunyinya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ebenezer, Eben berarti saudaraku adalah batu, dan Hezer adalah penolong. Nah, Samuel mendirikan sebuah batu untuk apa? Untuk mengingat kebaikan Tuhan, untuk mengingat tentang penyertaan Tuhan, untuk mengingat tentang kasih karunia Tuhan yang boleh terjadi atas kehidupan bangsa Israel, saudaraku. Ada apa sebelumnya, saudaraku? Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, sulit untuk dinasihati, saudaraku. Dan juga bangsa yang sudah mengenal kebenaran tetapi mereka tidak menjalani kebenaran, tidak sungguh-sungguh hati datang kepada Tuhan. Nah, pada saat itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel mengalami satu keterpurukan, mengalami satu ketakutan, mengalami satu intimidasi yang luar biasa. Mereka diserbu, mereka diserang oleh bangsa Filistin, saudaraku. Oleh sebab apa? Oleh sebab bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, sudah melupakan kebaikan Tuhan, sudah melupakan penyertaan Tuhan, sudah melupakan tentang kemurahan Tuhan yang boleh mereka alami sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana bangsa ini, saudaraku, mengalami kegoncangan yang terjadi atas kehidupannya. Mereka diserbu oleh tentara Filistin, dan disitulah tampil sosok Samuel pada waktu itu menjadi seorang raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian yaitu membuktikan Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan Israel sudah mereka abaikan. Bahkan tabut perjanjian dikuasai oleh tentara Filistin, bangsa Filistin. Selama 20 tahun, tabut itu tidak ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi saudaraku, Tuhan tidak menghendaki tabut itu dikuasai oleh bangsa Filistin pada saat itu. Dan Tuhan kembalikan lagi kepada bangsa Israel, supaya mereka menyadari mereka perlu Tuhan, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan yang perlu mereka libatkan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini
Dan Samuel ingin mengingatkan kepada bangsa Israel. Hal yang pertama adalah, saudaraku, untuk selalu mengingat tentang kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan bangsa Israel. Bayangkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan sudah dinyatakan lewat kehidupan bangsa ini. Tapi bangsa ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka abaikan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2020 sudah kita lewati. Tahun 2020, saudaraku, tahun yang penuh dengan kesulitan di mana-mana tempat berada. Di negara Indonesia, bahkan di negara-negara seluruh dunia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita memasuki tahun 2021 oleh karena kebaikan Tuhan. Di dalam Alkitab, di dalam Nahum, dia katakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal yang berlindung kepadanya. Jadi Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya, orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang mau melibatkan hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak mukjizat Tuhan yang kita alami selama tahun 2020, saudaraku. Tuhan tidak mau kebaikannya dilupakan. Dan jangan sampai terjadi kebaikan Tuhan kita lupakan. Kalau kita pikir, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 365 hari kita lewati, saudaraku, satu hari, yaitu selama satu hari 24 jam, saudaraku. Kita lewati hari demi hari, waktu demi waktu, menginjak di tahun 2021, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kita tidak akan pernah mampu. Bangsa Israel pun begitu, saudaraku yang dikasihi oleh Samuel, ingin mendirikan batu dan sudah mendirikan batu ini dan dinamakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolongnya. Bukan berarti maksudnya sampai di sini di tahun 2020 Tuhan menolong kita dan sudah selesai. Dan Tuhan akan terus menolong kita. Kita akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang ajaib yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ada banyak orang, saudara, melupakan kebaikan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia mengalami kesembuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia sudah mengalami berkat yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan karena dia merasa diri dia hebat. Dia meninggalkan Tuhan karena dia merasa dia mampu untuk berjalan sendiri tanpa Tuhan. Hari ini kita perlu belajar kepada bangsa Israel, saudaraku. Bagaimana mengalami keterpurukan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan memakai Samuel untuk boleh dapat menjadi hamba Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Mengingatkan kita bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada habis-habisnya. Kasih setia Tuhan sepanjang kehidupan kita yang kita rasakan, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel untuk senantiasa mengingat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Mengapa batu itu didirikan, saudaraku? Batu ini bukan disembah. Batu ini bukan, saudaraku, dielap-elapin dengan kain, saudaraku. Batu ini bukan untuk sujud, untuk menyembah, menjadikan berhala. Bukan, saudaraku. Tetapi ini untuk mengingat. Jangan lupa tentang kebaikan Tuhan. Jangan lupa kalau Tuhan sudah menolong kita. Kalau Tuhan sudah menyatakan mukjizatnya kepada kita. Kita jangan pernah lupa tentang hal-hal kebaikan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolongnya pada waktu kesesakan. Tuhan menolongnya, menyatakan mukjizatnya pada waktu himpitan-himpitan itu terjadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, umat Israel supaya mengingat tentang kebaikan Tuhan. Nah, banyak orang Kristen yang melupakan, saudaraku, tentang kasih setia Tuhan yang terjadi atas kehidupannya. Siapa kita, saudaraku? Sehingga Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa, saudaraku. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatan dan perisai, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya, bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita, saudaraku. Manusia lupa untuk mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Kalau sudah diberkati, sudah sukses, lupa untuk mengingat tentang kasih setia Tuhan. Seringkali kita tidak setia kepada Tuhan. 2020 banyak hal. Mungkin saudaraku tidak setia, hilang kesetiaannya kepada Tuhan oleh karena masalah yang ada, karena persoalan yang ada menghimpit sedemikian rupa, sehingga kita bilang, aduh Tuhan, percaya sama Tuhan sama aja dengan orang-orang dunia, sama aja. Tetapi firman Tuhan mengingatkan untuk kita selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan kita. Di tengah-tengah pandemi ini, saudaraku, yang masih berlangsung, bahkan virus corona bermutasi menjadi virus yang lebih ganas lagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan ini. Tetapi mari kita melihat di tahun 2020. Kalau tahun 2020, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Di tahun 2021, saya percaya Tuhan yang sama akan terus menyatakan kasih-Nya kepada orang-orang yang berharap, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mau datang kepadanya, akan menyatakan kasih dan pertolongannya. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah gelisah. Ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Dan akhirnya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan. Kita pegang, libatkan Tuhan sepenuhnya atas kehidupan kita. Dan saya percaya orang-orang yang mengenalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, akan diberikan kekuatannya oleh Tuhan, dan akan terus melihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan kita sedang berperkara kepada Tuhan yang dahsyat di atas segala-galanya, saudaraku. Mari di tahun 2021 ini kita akan terus setia kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih setianya Tuhan terhadap kita. Dan selamat tahun baru, dan Tuhan memberkati. Shalom.